Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan menyapa kita pada kebaktian Minggu Infokapit. Aku akan dipanggil. Sore hari ini diambil dari 1 Timotius pasal 6 ayat 11 sampai dengan ayat 16. 1 Timotius pasal 6 ayat 11 sampai dengan ayat 16 dengan judul pesan penutup. Demikian firman Tuhan. Tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil, dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi, di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu, dan di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan ikrar yang benar itu juga di muka Pontius Pilatus. Kuserukan kepadamu, turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela, hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya, yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tidak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Infokapit. Untuk itulah engkau telah dipanggil. Saudara yang terkasih, mungkin masih pernah ingat atau masih suka nyanyikan ada lagu sekolah minggu. Apa yang dicari orang? Uang. Apa yang dicari orang pagi, petang, siang, malam? Uang, uang, uang. Nah, itu lagunya. Apakah Anda termasuk orang itu? Kerja pagi, petang, siang, malam, cari uang. Uang itu berkaitan erat dengan apa lagi? Karir, dengan pekerjaan. Jadi bagaimana meningkatkan karir, bagaimana meningkatkan pekerjaan. Untuk apa semuanya itu? Ujung-ujungnya duit juga. Saudara yang terkasih, tapi infokapit, Anda dipanggil dan saya dipanggil hari ini justru untuk menghindarkan itu. Kita dipanggil justru untuk menghindarkan membuat uang menjadi tujuan pokok kita. Jauhkanlah itu. Hindarkan itu. Itu adalah tujuan wrong direction, tujuan yang salah. Infokapit, Anda dipanggil menurut Matius 6 ayat 33. Siapa yang ingat, yang tahu Matius 6 ayat 33? Tolong buka dong Alkitabnya, kita baca bersama-sama dengan lantang. Anak sekolah minggu juga tahu, kita juga tahu, tapi karena udah tiba-tiba ditanya sering lupa gitu loh. Coba sama-sama udah ketemu Matius 6 ayat 33. 1, 2.
Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu, apa tadi yang kita cari itu? Uang akan ditambahkan kepadamu. Kita lupa, kita cari uang dulu, baru nanti apa? Kerajaan Allah. Terbalik, lalu kita nggak dapat apa-apa. Apa itu kerajaan Allah? Baca lagi, Roma 14. Roma 14 ayat 17. Sudah ketemu? Roma 14 ayat 17. 1, 2 ya. Nah, kerajaan Allah itu bukan soal uang. Apa itu uang? Makan dan minum dan pakaian dan rumah. Kerajaan Allah bukan soal itu, tapi soal apa? Damai sejahtera dan sukacita dalam roh. Jauhkan itu, tapi kejarlah ini. Itu tadi yang disebutkan. Kita infokapit, kita dipanggil untuk apa tadi saudara-saudara? Untuk mengejar keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Itulah kerajaan Allah. Bertandinglah untuk itu. Jadi kita seperti dalam pertandingan mengejar. Kita bisa ada tontonan ya di televisi, dikasih uang, kau harus belanjakan sebanyak ini. Wah, kalau itu sampai ngos-ngosan dia, belanja ke sana, belanja ke sini, belanja ke sono gitu loh. Itu pertandingan. Kalau bisa dia membelanjakan sebanyak yang ditentukan dalam waktu yang ditentukan, dia deh pemenangnya. Bertandinglah, mengejar. Jadi kejarlah keadilan. Jadi keadilan itu gak datang sendiri. Harus diapain? Dikejar, diusahakan. Ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Damai sejahtera itu tadi kata surat kepada jemaat di Roma. Damai sejahtera, sukacita dalam roh. Itu semua harus dikejar. Jauhkan. Saudara-saudara, pernah salah satu strategi perang supaya orang yang berperang fokus. Jadi orang perang itu fokusnya apa? Menyerang musuh. Waspada 24 jam. Dan pada saatnya dia bisa menyerang musuh. Lalu dicoba menghindarkan, mengalihkan perhatian dengan menebarkan selebaran-selebaran. Itu ada gambar cewek-cewek cakep, macam-macam. Sehingga mereka sibuk melihati gambar-gambar, baca cerita, lupa perang. Saudaraku, ini juga kita sering tawaran uang, tawaran televisi, begini-begini, wah itu hebat, itu wah luar biasa, sehingga kita lupa mengejar tujuan pokok kita. Infokapit, untuk apa saya dipanggil? Untuk apa tadi? Matius 6 ayat 33. Mencari dahulu, mengutamakan kerajaan Allah, dan yang lain akan datang sendiri. Lalu kita terbalik, karena tawaran-tawaran tadi seperti selebaran-selebaran itu sengaja ditaburkan untuk ngapain? Mengalihkan perhatian kita dari tujuan utama kita. Mengalihkan perhatian kita dari tujuan utama kita. Lupa deh bertanding, nggak latihan lagi, nggak waspada lagi, kerjanya sibuk baca atau ngelihatin selebaran-selebaran, baca iklan produk mana yang HP terbaru, barang elektronik terbaru, asik itu aja dipandangin gitu loh. Lupa ke gereja juga lupa, ibadah juga lupa. Kadang lagi ibadah bukannya ikutin ibadah, tapi lihatin, wah lihat ini handphone baru ini, keren ini gitu. Saudara yang terkasih, infokapit, Anda dipanggil
untuk mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Bukan mencari uang. Bukan berarti uang tak penting. Tapi kalau kamu mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, itu semuanya akan ditambahkan kepadamu. Saudara-saudara, pernah katanya ada satu keluarga, lalu ketika suaminya dan anaknya pergi kerja, ibu sibuk di dapur, dia keluar rumah. Lalu dia lihat di halaman agak jauh ke sana ada 3 orang duduk-duduk yang sudah tua, rambut putih, ada jenggotnya panjang-panjang. Wah, nampaknya ada tamu baru di kampung ini. Jadi dia sebagai nyonya rumah yang baik hati, ini sudah tua pula, jadi aku undang aja ke rumah. Lalu ibu tuh, oh bapak-bapak yang terhormat, nampaknya bapak orang baru di sini. Ayo monggo ke rumah kami untuk minum atau untuk makan. Istirahat dah di rumah kami. Lalu orang itu bertiga bertanya, suamimu ada di rumah? Oh enggak, mereka sedang kerja di ladang. Oh, kalau begitu tunggu suamimu pulang, nanti baru undang kami ke rumahmu. Lalu sore harinya suaminya dan anaknya pulang. Ibu cerita, tadi Pak, di sana ada 3 orang asing. Aku ajak ke rumah, mereka nggak datang. Kalau bapak belum pulang dari ladang. Bapak sudah pulang, bagaimana? Aku undang. Ya udah, pergi aja, undang lagi. Lalu ibu itu pergi menemui yang 3 orang itu. Bapak, suamiku sudah pulang, anakku juga sudah pulang. Ayo mampir ke rumah kami. Lalu, baik ibu, terima kasih. Ibu baik hati, tapi kami perkenalkan dulu nama kami. Namanya yang satu ini kekayaan, yang satu ini sukses, aku cinta. Jadi si kekayaan, si harta, si sukses, si cinta. Ibu tidak boleh mengundang kami sekaligus. Ibu hanya bisa mengundang salah satu dari kami. Ibu hanya bisa mengundang salah satu dari kami. Jadi nggak bisa 3-3. Hanya satu yang bisa diundang. Oh begitu? Iya, kalau begitu aku tanya dulu suamiku. Dia pergi ke rumah, Pak. Udah undang, tapi katanya mereka ada si cinta, ada si harta, ada si sukses. Katanya nggak bisa diundang bertiga, hanya bisa diundang satu. Lalu suami, wah undang harta dong, biar rumah kita penuh harta gitu. Latang anaknya jangan, sukses aja, biar kemana-mana kita selalu sukses. Enggak, harta aja. Kita capek-capek kerja di ladang, biar rumah kita penuh dengan harta. Sukses aja, biar kita sukses kemana-mana. Lalu ada menantunya perempuan. Biasanya menantu perempuan itu baik-baik ya. Jadi ini baik, ini menantu perempuannya. Udah nguping-nguping. Lalu dia usul, Pak, Bu, gimana kalau usul? Kita undang cinta aja, biar rumah kita penuh cinta. Lalu setelah kita lihat, benar itu menantu kita. Ya udah, undang aja cinta gitu. Lalu sesudah keputusan undang cinta, ibu itu pergi, Pak, kami sudah sepakat untuk mengundang Pak Cinta ke rumah kami. Silakan Pak Cinta, ayo ke rumah kami. Ayo katanya. Lalu ibu itu jalan, si Cinta datang dari belakang, si harta datang dari belakang, si sukses ikut juga. Lalu ibu tanya, loh. Tapi katanya tadi hanya satu yang bisa diundang. Benar ibu. Kalau ibu undang harta, si cinta dan si sukses tidak boleh ikut. Kalau ibu undang sukses, si harta dan si cinta nggak boleh ikut. Tapi karena ibu undang cinta, maka otomatis sukses dan harta ikut juga. Saudara-saudara terkasih, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada. Kerajaan Allah itu adalah kerajaan cinta, karena Allah kita itu sendiri adalah sang cinta itu sendiri. Jadi dia bukan hanya mencintai, tapi dialah cinta itu, dialah kasih itu. Hakikat Allah adalah kasih, dialah kasih. Jadi bukan hanya dia bukan hanya mencintai dan mengasihi, tapi dialah cinta, dialah kasih itu. Kejarlah itu, carilah itu kerajaan Allah.
dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ikut dengan sendirinya dalam hidupmu. Saudara-saudara yang terkasih, info kami, Anda dipanggil, Anda diundang untuk itu. Kejarlah, bertandinglah untuk kerajaan Allah. Percayalah mujizat Allah, percayalah, carilah kerajaan Allah, kejarlah, jangan terbalik, cari harta, uang, tapi carilah cinta, carilah kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena info kami, Engkau telah memanggil kami untuk menjauhkan harta duniawi dan memilih mencari lebih dahulu kerajaan-Mu, kasih-Mu, cinta-Mu, keadilan, kesetiaan, kesabaran. Tolong kami Tuhan, agar tidak pernah perhatian kami tidak pernah dialihkan oleh kemilau-kemilau duniawi, sehingga kami tetap bertanding dengan tekun dalam iman sampai memperoleh kehidupan yang kekal. Ajar kami Tuhan untuk percaya kepada janji-Mu. Engkau yang telah berjanji bahwa bila kami mencari kerajaan-Mu dan kebenaran-Mu, Engkau pasti menambahkan semuanya itu untuk kami. Tolong Tuhan, kami aminkan janji-Mu dalam hati kami, sehingga kami tetap setia mengikut Engkau, mencari kerajaan-Mu hanya dalam nama Yesus. Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sekarang dalam mengalami berbagai pergumulan-pergumulan dalam hidup ini. Pergumulan karena masalah-masalah ekonomi, masalah-masalah keluarga, dan masalah-masalah sosial lainnya. Apapun yang membuat mereka mengalami terbeban, tolong Yesus Engkau datang menjamah. Tolong Yesus Engkau datang melawat mereka, menguatkan dan meneguhkan mereka. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sekarang sedang mengalami sakit penyakit, kami yang tidak bisa kami sebutkan persatu persatu. Biarlah Tuhan melawat mereka, menjamah mereka, mengambil sakit penyakit dari tubuhnya, sehingga dalam nama Yesus mereka dipulihkan, dalam nama Yesus mereka diteguhkan, dalam nama Yesus mereka boleh sehat seperti sedia kala. Terima kasih Tuhan. Perjalanan hidup ini tolong kami untuk selalu percaya kepada janji-Mu, karena hanya janji-Mu saja yang kekal selama-lamanya. Hanya janji-Mu saja yang boleh kami pegang. Tuhan, inilah kami yang mendengar info kami, panggilan-Mu, agar kami bertanding dalam pertandingan iman, agar kami setia sampai akhirnya Engkau memberi kami mahkota kehidupan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami telah berdoa, bersyukur dan berserah. Amin.